Haleluya Kids, haleluya Theo, haleluya Daniel. Haleluya Bang. Nah, saat ini Abang ditemani dengan dua orang teman kita. Ada Daniel dan juga ada Theo. Mari kita tanya kabar-kabar mereka bagaimana. Nah, kabar kalian bagaimana nih? Baik Bang. Nah, kalau Abang tanya Daniel, proses Daniel selama memulai ibadah bagaimana? Aku mandi dulu Bang dan mencari baju yang bagus dan mempersiapkan Alkitab dan catatan dan mulai ibadah. Nah, kalau Theo sendiri, sikap Theo selama memulai ibadah bagaimana? Aku tidak bermain-main Bang. Kalau disuruh berdiri aku berdiri Bang. Berarti mereka udah menjadi contoh nih bagi kita, sehingga kita semua bisa mengerjakannya. Abang ulangin lagi ya, apa yang perlu dipersiapkan dalam ibadah kita? Apa aja sih? Pertama Alkitab dan catatan teman-teman. Dan jangan bermain saat ibadah. Jangan main yang selama beribadah, supaya apa yang kita dapat, apa yang kita dengar, itu yang kita kerjakan. Oke, pada saat ini Abang ada ayat firman Tuhan untuk adik-adik semua. Itu terdapat dalam Kolose 3 ayat 23. Nah, Abang baca terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saat ini Abang mengundang adik-adik semua untuk membaca bersama-sama. Yuk kita baca bersama ya. 1, 2, 3, ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Kita dapat memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada saat kami dapat datang di hadapan-Mu. Karena sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya. Kami semua juga dapat menangkap apa yang menjadi, apa yang akan kami kerjakan ke depannya Tuhan. Kau memimpin kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada hari ini Bapa. Syukur Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya teman-teman. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
Adik-adik, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita, hati pikiran kita mau menyembah Tuhan yang terbaik. Kita berikan bagi Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kita. Biarlah menyenangkan hati Tuhan. Bapa, aku datang padamu mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh kita hampiri tahta kudusnya Tuhan. Kita katakan, Bapa-ku datang. Bapa-ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa,
ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kok Messi sendiri ya? Kak Maria mana ya? Teman-teman yang di rumah bantu Messi yuk, panggil Kak Maria. Kak Maria, Kak Maria. Kakak di mana Kak? Tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang di rumah, sekali lagi kita panggil ya, yang lebih keras. Kak Maria, Kak Maria. Hai adik-adik. Wah, pasti udah gak sabaran lagi ya untuk mendengar firman Tuhan. Sampai kenceng banget manggilnya. Iya Kak, Messi gak sabar. Kakak dari mana sih? Tadi kakak tuh menyembah Tuhan, jadi sangat sungguh-sungguh sekali. Adik-adik di rumah juga pasti sangat sungguh-sungguh ya. Messi gimana tadi tuh pas penyembahan? Tentu saja Messi sungguh-sungguh. Wah, luar biasa sekali ya. Semua kita merasakan hadirat Tuhan. Jadi sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat Tuhan beribadah kepadamu. Tadi kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh sangat sukacita Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran kami mau sungguh-sungguh, kami mau diberkati, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Syukur Bapa, haleluya, amin. Messi, hari ini kita akan bercerita tentang seorang imam besar, tapi dia melayani Tuhan itu dari kecil. Siapa tuh Kak? Dia adalah Samuel. Oh, Samuel. Iya, pasti masih pada ingat ya siapa Samuel? Ingat kan? Messi ingat dong. Ingat dong, karena kan kita sering mendengarkan cerita ini. Nah, Samuel itu adalah seorang imam besar di Israel. Dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi si Samuel ini melayani Tuhan dari kecil, dari usia dini. Karena kita tahu ya, Samuel ini adalah yang diberikan kepada Tuhan oleh ibunya, karena nazar dari ibunya. Jadi Messi, adik-adik di rumah, Samuel ini melayani Tuhan sejak dini, dari ibunya memberikan dia kepada Tuhan. Jadi dia melayani Tuhan di Silo, di bait Allah, di bawah pengawasan Imam Eli. Messi dan adik-adik, Samuel ini hidup seturut dengan firman Tuhan. Dia hidup benar, dia hidup kudus, apapun firman Tuhan dikerjakannya. Apapun pelayanan di bait Allah dikerjakannya dengan baik. Padahal dari kecil itu diberikan kepada Tuhan, dan dia mau memberikan hidupnya juga untuk melayani Tuhan. Saking dia hidup benar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pun menyenangi Samuel, menyukai Samuel, baik juga manusia. Kita baca ayatnya ya. Ayatnya itu ada dari 1 Samuel 2 ayat 26. Kakak undang adik-adik untuk membacanya. Kita buka ya Messi ya. Iya Kak. Kakak baca ya untuk kita semua. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi Tuhan suka kepada Samuel karena dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pada suatu malam Tuhan memanggil Samuel untuk menyampaikan isi hatinya. Itu kita baca di 1 Samuel 3 ayat 10. Kita baca lagi ayat firman Tuhannya ya. Dari 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itulah pertama kali Tuhan menyatakan suaranya kepada Samuel. Menunjukkan siapa Tuhan kepada Samuel. Tuhan memanggil Samuel untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Padahal Samuel ini masih muda. Bahkan dia melayani Tuhan itu menjadi seorang pelayan di bait Allah itu dari kecil. Dari setelah dia disapi oleh ibunya, dia langsung diberikan kepada Tuhan untuk melayani. Dan dari situlah Tuhan memakainya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Samuel hidup seturut dengan firman Tuhan sepanjang umurnya Messi. Jadi dia melayani Tuhan sampai dia meninggal seumur hidupnya. Dia menjadi seorang imam besar di Israel. Wah, luar biasa sekali ya Messi ya. Luar biasa Kak. Dari kecil sampai besar dia dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan isi hati Tuhan. Menjadi saksi Tuhan.
Wah, luar biasa sekali ya. Padahal dari kecil dia memberikan hidupnya, dia mau adik-adik. Nah, hari ini kita belajar. Tuhan hari ini memanggil kita semua. Kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Bahkan minggu lalu kita belajar ya, melayani dengan talenta sendiri. ya, dengan talenta kita yang diberikan Tuhan. Karena Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma, dari karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan gagah kita. Minggu lalu talenta Messi apa tuh? Talenta Messi itu menyanyi, Kak. Talenta Messi menyanyi. Pasti adik-adik di rumah juga banyak talenta yang diberikan Tuhan kepada adik-adik. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Jadi lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, berarti kita sudah menjadi seorang pelayan Tuhan. Sama seperti Samuel, dia menyenangkan hati Tuhan, dia hidup seturut dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan pelayanan kepada Samuel. Pasti adik-adik juga di rumah mau melayani Tuhan kan? Siapa nih kira-kira yang mau melayani Tuhan? Tunjuk tangan. Messi mau, Kak, Messi mau. Iya, pasti adik-adik di rumah juga mau ya. Kita ayo sama-sama melayani Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena pelayanan itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi dia tidak bisa digantikan oleh uang, dan tidak bisa digantikan oleh mainan, game, harta dan lain sebagainya. Karena itu adalah karunia pemberian Tuhan Messi. Jadi ayo sama-sama kita melayani Tuhan. Kalau di gereja banyak ya kita lihat pelayanan. Ada contohnya aser. Ada lagi misalnya pembimbing. Kalau pembimbing ada misalnya yang baru datang terus didoakan. Nah itu tugasnya pembimbing. Nah Messi apalagi yang tahu nih pelayanan di gereja? Pemimpin pujian. Benar. Singer. Benar. Musik dan banyak lagi. Banyak lagi. Pasti kita mau ya menjadi salah satu dari situ. Kalau kita sudah bisa dipercayakan Tuhan. Kalau kita sudah bisa bertanggung jawab. Nah karena kita masih kecil, lakukan hal-hal yang sederhana dulu. Lakukan dulu hal-hal yang kecil sehingga Tuhan percayakan hal yang besar kepada kita. Misalnya di rumah nih, karena kan kita sering di rumah saat ini ya. Kita masih sekolah di rumah, ibadah di rumah, semuanya dilakukan di rumah. Jadi kita melakukan pelayanan juga boleh di rumah. Contohnya menyapu rumah kita lakukan untuk Tuhan. Kita sukacita, mencuci piring kita lakukan untuk Tuhan. Tandanya kita sudah melayani Tuhan. Kira-kira Messi di rumah pernah nggak melayani? Pernah, Kak. Apa Messi tuh? pernah melakukan itu, menghidangkan minuman kepada ayah yang baru selesai kerja. Nah benar sekali. Wah jempol 2 ya untuk Messi. Itu juga salah satu pelayanan. Jadi adik-adik yang sudah melakukannya jempol 2 untuk adik-adik. Ayo sama-sama lebih lagi kita kerjakan. Kita lebih lagi rajin. Kita lebih lagi mencari Tuhan. Kita lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan angkat kita terus. Yang kita lakukan kecil nanti ditambah-tambah Tuhan menjadi besar. Sama kayak Samuel tadi. Dia hanya seorang pelayan di bait Allah. Misalnya dia membersih-bersihkan bait Allah. Tapi lama-kelamaan dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan Tuhan angkat menjadi imam besar di Israel. Siapa sih yang gak kenal Samuel? Pasti kan semua pada kenal kan? Dia orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Pasti juga adik-adik di rumah juga mau ya melakukan hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita lakukan dulu hal yang kecil. Caranya taatilah firman Tuhan dan lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kecil, sederhana, kita berikannya kepada Tuhan. Jadi kita sukacita dan Tuhan pun senang kepada anak-anaknya yang melakukan firman Tuhan. Kita rajin, misalnya rajin ibadah ataupun rajin cetak firman Tuhan. Messi rajin gak cetak firman Tuhan? Rajin dong, Kak. Dibaca lagi gak kira-kira catatannya? Tentu dong, Kak. Nah, adik-adik juga seperti itu. Kalau kita rajin dari hal kecil, rajin ibadah, rajin cetak firman Tuhan, bahkan kita rajin membacanya. Sehingga kita tahu isi hati Tuhan, kita kerjakan terus di rumah kita kerjakan terus dimanapun. Jadi kita tidak lupa akan firman Tuhan. Kita tidak lupa akan Tuhan. Kita akan selalu ingat dimanapun kita berada untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita sudah simpannya di dalam pikiran
kita, di dalam hati kita. Nah, ada lagi satu ayat firman Tuhan yang akan dibacakan Messi dari Kolose 3 ayat 23. Adik-adik di rumah juga harus buka. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, benar sekali. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa disebut dengan pelayan Tuhan. Karena kita memang semuanya adalah seorang pelayan Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih dan memanggil kita. Dan inilah firman Tuhan kita semua, melayani sedari kecil. Ayo kita lakukan di rumah kita masing-masing. Semangat gak nih? Semangat dong. Pasti ada di rumah juga semangat ya melakukan firman Tuhan. Walaupun di rumah kita lakukan hal-hal kecil di rumah kita, melayani orang tua, melayani kakak kita, adik kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah firman Tuhan kita bersyukur ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu, kami belajar tadi bagaimana kami dari kecil bisa melayani Tuhan seperti Samuel. Dia melayani Tuhan di bait Allah, kami pun mau Tuhan melayani Tuhan dimanapun di kami berada. Dan saat ini kami banyak di rumah, kami mau melayani Tuhan di rumah kami untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau kerjakan firman Tuhan ini. Syukur Bapa, haleluya. Amin. Kids, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik di rumah pasti mengerjakan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, yuk kita bersyukur dulu yuk untuk ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami. Dan Tuhan kami bersyukur juga untuk ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu lebih lagi bersuka cita, lebih lagi mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, ini kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami kemanapun kami pergi, dan apapun yang kami lakukannya semuanya hanya untuk Tuhan saja. Baik juga Tuhan setiap studi anak-anak-Mu Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi Bapa. Terpujilah nama-Mu di surga, haleluya, amin.